Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada topik di video kali ini, saya akan bahas beberapa kendala dalam hubungan intim seiring dengan bertambahnya usia. Yuk kita simak sama-sama. Bagaimana sih hubungan intim itu berubah seiring bertambahnya usia? Hubungan intim masih bisa sangat memuaskan tentunya seiring bertambahnya usia, tetapi bisa berubah Smart Parents. Contohnya, bisa jadi ada kurang tertarik pada hubungan intim, atau mengalami kesulitan mencapai orgasme, atau memiliki orgasme yang kurang intens atau memuaskan dibandingkan saat Anda masih muda. Dan juga mungkin mengalami kesulitan dalam merangsang. Apa sih yang menyebabkan hubungan intim itu berubah seiring dengan bertambahnya usia? Yang pertama, terjadi kadar hormon yang menurun. Seiring bertambahnya usia, tubuh mereka itu menghasilkan lebih sedikit hormon seks. Ini terutama terlihat pada orang yang telah mengalami menopause, ketika periode haid tiap bulan itu berhenti sama sekali. Setelah menopause, penurunan hormon terjadi secara perlahan-lahan, terutama pada orang yang indung telurnya juga diangkat. Kedua, kondisi medis lainnya. Contohnya, kondisi medis nih seperti diabetes, penyakit jantung, obesitas, tekanan darah tinggi, dan nyeri yang kronis dapat menurunkan minat atau kemampuan seseorang untuk berhubungan intim. Diabetes atau kencing manis ini adalah penyebab utama masalah ereksi Smart Parents karena merusak saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga, kondisi operasi atau perawatan medis sebelumnya. Nah, orang yang menjalani operasi atau terapi radiasi untuk mengobati kanker, contohnya kanker prostat misalnya, sering mengalami masalah ereksi Smart Parents. Perawatan tertentu untuk pembesaran prostat juga dapat menyebabkan masalah dengan orgasme. Wanita yang telah menjalani operasi untuk mengobati masalah pada kandung kemih atau organ kelamin atau pengobatan kanker juga dapat mengalami masalah dengan hubungan intim mereka. Yang keempat, kondisi depresi atau kecemasan. Seiring dengan bertambahnya usia, mereka kadang memiliki masalah dengan depresi atau kecemasan. Kondisi ini juga bisa menimbulkan masalah dengan hubungan intim. Yang kelima, merokok. Merokok dapat menyebabkan masalah dalam berhubungan intim. Pria yang merokok lebih mungkin mengalami masalah ereksi daripada pria yang tidak merokok, Smart Parents. Sedangkan wanita yang merokok lebih cenderung memiliki kadar hormon seks yang lebih rendah daripada wanita yang tidak merokok. Ini dapat menyebabkan masalah juga dengan hubungan intim. Keenam, penggunaan obat-obatan. Beberapa obat yang digunakan untuk orang lanjut usia nih untuk mengendalikan diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, depresi, dan kondisi lain dapat memiliki efek samping yang menyebabkan masalah dalam hubungan intim. Ketujuh adalah masalah relasi antar pasangan. Jadi haruskah saya menemui dokter? Ada baiknya Smart Parents, Anda tetap konsultasi dengan dokter Anda. Mereka mungkin memiliki opsi-opsi pengobatan atau solusi untuk disarankan kepada Anda. Dan juga jangan lupa untuk membawa semua list obat-obatan yang Anda minum, termasuk obat-obatan non-resep ya, atau bahkan herbal. Juga tetap jujur tentang apa yang sedang terjadi. Memang berbicara dengan hubungan intim nih, berbicara tentang hubungan ini bisa terasa memalukan, tetapi dokter kandungan atau perawat ini terbiasa juga membicarakannya kok. Mereka akan lebih mampu membantu Anda jika mereka paham dengan tepat apa yang sedang terjadi. Biasanya untuk membantu masalah Anda, dokter kandungan biasanya mungkin memilih beberapa pilihan. Yang pertama, bisa mengalihkan Anda ke obat-obatan yang cenderung tidak menimbulkan masalah atau menurunkan dosis obat-obatan Anda. Atau bisa menyarankan hormon atau obat-obatan untuk meningkatkan libido. Atau bisa juga untuk dokter kandungan menyarankan untuk penggunaan pelumas, dan mungkin juga merekomendasikan agar Anda berbicara atau konsultasi dengan seorang konselor atau terapis, baik sendiri atau dengan pasangan Anda.
Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.